wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda, penerus dan anggota Azizah Community, ibu-ibu ini selaku Sohibul Bait Media tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpah nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insyaallah termasuk kita semuanya. Mbak atau Bu Ella berpantun di belakang, ya. Katanya kupat janure tua itu benar ya, bukan kupat janure santen ya, kupat duwe santen. Nah kalau janur santen gitu. Nah ini dipermalukan orang, ini baru pelajaran KB gitu ya. Nah kok ngandani dipermalukan di depan orang banyak? Enggak, karena ini guyon. Saya ngandani juga guyon. Saya beda. Kupat duwe santen lenyok. Wes rampung. Lenyok nek ngalek gimana gitu ya. Lek bacoke kan angel aku ya apik meneh. Kupat duwe santen enak pol gitu wes santen. Kupat duwe santen kolesterol gitu ya. Pokoknya apa itu gitu. Jadi kupat duwe santen, ketika kupat janure tuwa betul ya. Nah, itu enak-enak aja. Saya tadi matur ada Dian, ada Bella, ini pertemuan keberapa setelah lebaran. Pertama Bunda, kalau gitu bebas ngobrol dewi-dewi. Saya bilang gitu. Kenapa? Kalau habis libur itu terlalu banyak yang pengen diceritakan. Ya, liburan kemana, tamunya sopo. Kalau sudah tua kayak gini anak putu ngumpul kapan, pokoknya kemana aja itu terlalu banyak yang ingin diceritakan. Apalagi Azizah Community itu ada dari ujung kulon sampai ujung etan. Jadi ada yang selama lebaran sampai sekarang baru ketemu kali ini. Banyak, maka bebas cerita. Udah silakan cerita. Apalagi misi trah. Lawang trah kok diisi pengajian. Iya Bunda, buat masukan oke tak isi, tapi jangan lama-lama. Karena trah itu kalau ketemu letekon anaknya biro saiki yang gawe ning ndi, putune wis. Wah itu yang gayeng di trah. Trah kon ngrungokke ngaji. Jawabnya sudah ultum sebulan penuh Ramadan. Jadi saya itu pakai kalau ngisi trah, ngisi sawalan, ngisi ini bebas, monggo. Nggak ada sakit hati. Ya, kalau biasanya nggak dimirengke saya sakit hati, tak meske, ini enggak. Kalau nggak dimirengke, yo kebangetan. Soalnya dengan saya juga ketemunya baru kali ini. Oke, nanti dilanjut, saya nggak usah lama-lama, nggak melebihi jatah yang biasanya. Bunda, takwa sebagai prestasi. Ketika puasa Ramadan tiba, kita disuruh berpuasa agar mencapai derajat ketakwaan. Walaupun takwa sesungguhnya juga bekal. Takwa menjadi bekal agar kita melaksanakan setiap perintah Allah dengan ringan. Ya, kalau kita tidak memiliki bekal takwa, melaksanakan perintah Allah itu berat. Contoh orang kafir. Orang kafir itu merasa heran dengan orang muslim yang gelem-geleme poso 30 dino. Itu berat loh. Kalau ada orang, Bu, selama poso 30 hari ringan atau berat? Sebenarnya berat. Kenapa kita merasa ringan? Karena ada takwa.
Kalau kita tidak ada takwa itu berat sekali. Apalagi mohon maaf, Jogja ini panasnya ngumpuli Mekah. Untuk sekarang ya, untuk sekarang Jogja ini ngumpuli Mekah. Lah Mekah itu, Mekahnya aja maksi kemarin hanya 22 derajat. Di sini panasnya luar biasa. Ini lebih. Jadi kalau kita puasa 30 hari, saya mengalami tanggal berapa itu 17 jam. Karena saya dari Jogja jam 4 pagi ya, jam 4 pagi dari ini buka, terus jam 7 itu terbang dari Jakarta. Itu mohon maaf, sampai Madinah itu masih jam 3-nya Madinah. Jam 3-nya Madinah. Jam 3 Madinah, di sini jam 7 kan. Jadi sini sudah kenyang, saya masih nunggu berapa jam? Baru jam 3, 4, 5, 6, 6,5 karena setengah 7 ya. Jadi puasa 17 jam dalam keadaan panas. Ringan atau berat? Sebenarnya berat, tapi kami merasakan ringan karena ada takwa di dalamnya. Maka di surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berungkap wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu. Kemana? Hidup punya bekal, perjalanan punya bekal, ibadah punya bekal. Allah berungkap berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bekal hidupnya duit setumpuk kalah dengan takwa. Berbekalnya jabatan yang tinggi kalah dengan takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka ketika Ramadan kita memiliki bekal takwa. Takwa itu potensi diri. Dalam diri kita ketika lahir, separuh derajat takwa, separuh derajat durhaka. Fa'alhamaha fujurroha wa taqwaha. Maka takwa adalah potensi diri. Kemudian kita punya bekal ketaatan. Yang kedua, takwa itu proses. Selama Ramadan itu proses. Kapan kue saya tidak enak? Ketika prosesnya tidak benar. Kapan kue saya bantah? Ketika prosesnya tidak benar. Kapan ini, misalnya saya orang kampung ya, punya pisang yang masih mentah kemudian dikerukuk supaya telung dina matang, ternyata kenapa nggak matang? Jebul proses ngerukuknya salah. Ramadan kita tidak memiliki prestasi apa-apa ketika prosesnya salah. Mungkin niatnya yang salah. Ya Allah, gak enak cah cilik-cilik lagi poso mosokan wong tua poso. Niatnya cuma nemeni cah cilik, prosesnya diniati yang salah, pelaksanaannya salah. Hebat, kuat, ngapain buru-buru buka? Sahur kok buru-buru tengah malam sahur? Ini kan proses yang salah. Karena sebaik-baik sahur itu di akhir, sebaik-baik buka di depan. Salah. Mungkin kalau ini masakan bisa jadi adonannya yang salah, bisa jadi apinya yang salah, bisa jadi lamanya yang salah, sehingga prosesnya tidak benar, maka hasilnya tidak baik. Takwa itu sebagai prestasi. Kapan kita berprestasi? Kalau bekalnya benar, prosesnya juga benar. Bekal Ramadannya takwa, oke. Prosesnya dengan ketakwaan kita sesuai dengan syariat atau aturan. Saya lagi gemes, mudah-mudahan penjaringan malah nggak usah ngikuti, tidak bingung. Saya juga ngikuti baru tadi malam bingung. Ada orang yang sedang memberikan kritikan tajam kepada Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat itu pinter luar biasa pol, tapi rotok keseliu. Kenapa? Beliau memahami surat Asyura itu orang-orang bermain musik, sehingga surat ini yang melegalkan semua orang untuk bermain musik. Oke, andai itu betul, tapi nanti harus ada penjelasan musik seperti apa yang boleh dimainkan, lagu seperti apa, tidak paton. Karena apa? Sekarang itu banyak orang berdoa diiringi musik, orang sholawat
jelas pakai musik. Ngubur ke jenazah ning makam diiringi musik. Lihat aja di YouTube. Itu banyak. Karena tergelincir dengan satu pemahaman surat Asy-Syu'ara artinya bermain musik. Nah ini sedang heboh karena semua orang tahu Ustadz Adi Hidayat itu pinter fasih. Tapi ketika dia memahamkan satu ayat dengan seperti itu maka menimbulkan berbagai polemik. Boleh batuk ya, nggak boleh ya nikah. Ya, ini insya Allah nggak sakit. Insya Allah bukan sakit, tapi tiba-tiba kayak tersedak. Kan kadang orang gitu Bu. Kapan? Saat kita batin sesuatu sambil bicara, itu kemudian kayak tersedak gitu. Oke, Bunda, takwa itu sebagai prestasi. Kapan prestasi itu bisa dilihat? Juara lari dilihat setelah lari. Juara lari dilihat setelah lari. Juara badminton dilihat setelah badminton. Mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Kita damai, nggak usah ribut. Kecuali presiden dilihat pemenangnya sebelum pemilu. Sebelum pemilu masih ngerti kok. Loh, kenapa kok kita pakai ini? Itu hanya salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau dipikir-pikir, lawang pemilu itu selesai jam 1, jam 11 sudah keluar hasilnya kok. Percaya nggak? Iya. Kita yang rubung antri protes ke KPU sebenarnya ya wis ngerti kok. Sesuk itu sing menang sapa itu wis mudeng. Kecuali Allah nanti. Kenapa kecuali Allah? Di Tamanan Banten ada orang khotbah Idul Fitri dan ditinggal rumah kabeh karena ngomongi politik. Ya politik. Ini saya enggak, cuma ini tadi intermezzo. Tapi untuk mengarah kepada keyakinan, Fir'aun waktu itu sudah bilang Musa dan pasukannya kalah. Ketika apa? Musa terbentur dengan lautan yang sangat luas sehingga Musa tidak bisa lari ke kanan, ke kiri, ke belakang. Mau nggak mau dia harus menyeberangi lautan. Maka Fir'aun sudah berkata Musa kalah. Iya Bu. Raja Namrud sudah bilang ketika Ibrahim memasuki lapangan api, bukan lapangan rumput, lapangan api yang menurut kita akan menghanguskan dan membakar Ibrahim, maka dia berkata Ibrahim sudah sampai pada saatnya kalah. Belum lagi pasukan-pasukan yang lain. Ini yang sangat saya anggap mudah. Tapi Allah punya segala cara yang hanya hitungan sekian menit ternyata yang menang Musa. Karena apa? Musa berhasil nyebrang, Fir'aun begitu masuk laut disatukan kembali. Raja Namrud malu mestinya. Karena apa? Ternyata Ibrahim keluar dalam keadaan yang lebih sehat dan lebih kuat. Wallahu a'lam. Allah mengatur semuanya, yang semuanya itu menjadi rahasia. Ini orang masalah milih sopo-sopo sakarmu besampung nih pemilu deh. Tapi yang jelas kalau tadi saya matur prestasi diketahui sesudah. Juara badminton kita tahu setelah bertanding. Juara lari setelah berkompetisi. Pertanyaannya, kita semua ini kemarin di Mbak Retno saya singgung, kita itu hanya peserta lomba puasa atau keluar sebagai juara. Ketika Allah berungkap, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman sesuk ki poso. Mula do poso terus do niat bismillah poso. Itu kan seperti lomba lari yang bendera di melayu kabeh. Melayune di lari. Ini melayu kabeh poso. Masalahnya, apakah semua sampai finish? Belum tentu. Ada yang tidak sampai finish karena Allah memanggilnya.
Iya, saya sendiri pengalaman. Kita sahur, kemudian saya WA saudara saya di grup yang tinggal 4. Tahun kemarin, iya grup karena saya 5 bersaudara, yang 1 meninggal berarti tinggal 4. Kemarin Ramadan jam segini, Om Agus jujur dia yang mendahului, pasti ngirim gini, lodeh tempe bacem. Terus saya jawab sayur bening tempe garit. Terus baru saya itu, jadi kalau sahur itu ribet wong limo, saling mamerke menune yang menu desa-desa itu. Oke, padahal 1 Kalimantan, 2 Jakarta, 1 Klaten, 1 Jogja, tapi ribet. Ternyata kemarin nggak ada. Kita nggak ribet ya, sekarang nggak ada yang mendahului. Gitu. Kemudian kita tersentak, ya Allah ya Rob, Ramadan ini aku masih ada. Apakah Ramadan tahun depan aku masih ada? Hari ini pengajian Azizah aku hadir. Apakah pengajian Azizah bulan depan masih ada aku? Ini harus selalu terngiang, sehingga kami tersadar, Masya Allah kita tinggal berempat. Yang biasanya jam segini dia yang paling duluan mengingatkan bahwa kita sahur, bahwa kita buka, bahwa kita punya ini itu. Dia cuma pamer ya, telur rebus karo opo, dia kegemarannya itu. Terus yang satu goreng bakwan kalau buka kan gitu ya, saya pamer apa gitu. Sekarang nggak ada itu semua karena diambil satu oleh Allah setelah Ramadan dulu, sebelum Ramadan yang sekarang. Juli kan? Jadi dulu Ramadan kita kan Mei, April, Mei. Sekarang kan Maret, April. Dulu akhir Maret sampai dengan akhir April. Juli nggak ada. Nah, apakah kita berempat ini tahun depan masih bisa seperti ini? Kita begitu. Atau kita tidak ada satu-satu. Nah, ini kompetisi lari kita gugur, nggak sampai finish. Ada yang tidak sampai finish karena berhalangan, tiba-tiba sakit, nggak sampai finish. Kalau ibu-ibu bukan nggak sampai finish tertunda. Menstruasi, letak nang lereng barang, ya. Kalau lomba lari nggak kuat kan mandek, ya. Ini karena terhalang mandek seminggu. Besok bacot ke sampai finish ning ra juara wong mburi gitu kan ya. Tapi juaranya puasa, bukan masalah sampai finish duluan. Jutaan umat Islam ketika disemprit bulan Ramadan lari semua. Aku poso. Ini sampai finish, ini tidak sampai finish. Pertanyaannya, yang sampai finish, apakah kita mendapat medali? Kita dapat piala? Ya? Orang yang ikut lomba tadi ribuan, tapi medali emasnya cuma 1, peraknya cuma 1, perunggunya cuma 1. Delalah yang nomor 4 melebu garis finish 5 orang, berarti harapan satunya mau 5 kan gitu. Harapan 2. Atau kita pulang jauh, nggak dapat apa-apa. Artinya kita sekedar menyelesaikan Ramadan, atau kita pulang mendapatkan medali. Nah, medali itulah ketakwaan kita. Takwa sebagai prestasi. Aku punya medali emas. Seperti apa sih orang yang punya medali emas? Bahagia sekali. Tapi tentu diraihnya dengan susah payah. Siapa yang dapat perak, perunggu, harapan? Dan siapa orang-orang yang akhirnya zong pulang tanpa prestasi? Tentu saja yang tidak serius mengikuti kompetisi. Bisa Bu, saya ajak dengan analogi seperti itu. Jadi kita itu mau geruduk-geruduk dari pasar, kancane pasar ya pasar, enak lah kancane di masjid kayak gitu. Tapi apakah kita punya cita-cita keluar menjadi pemenang, atau ya gerubyuk-gerubyuk yang penting aku melu? Siapa orang yang mendapatkan prestasi Ramadan dengan derajat ketakwaan itu?
Mereka adalah pemenangnya. Siapa pemenang itu? Di dalam surat Al-Buruj ayatnya saya lihat 11. Sawalane enggak moco Ali Imran 133 nggih panjenengan wis mireng gimana. Pokoknya anggere sawalane mesti wasari'u ila itu ya, jadi saya enggak usah. Nanti jenengan dapat aja gimana gitu. Di surat Al-Buruj surat 85 ayat 11 Allah berungkap innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, gak cuma beriman toh, beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah pemenang yang agung. Dia pemenang, medalinya emas insya Allah. Tapi ada banyak, nggak cuma satu. Kita bisa melihat surat Ali Imran ayatnya 185. Nanti dilihat. Famazuk ziha aninar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia pemenangnya. Jadi orang yang menang itu yang semakin dekat dengan surga, semakin jauh dari neraka. Oke, saya ke Al-Buruj dulu. Beriman dan beramal kebaikan. Saya nggak tahu persis berapa jamaah kita yang diberi kesempatan oleh Allah mau tindak haji. Ya, 1, 2, 3, monggo. Gini, orang yang hanya beriman kok, dia rajin sholat, dia rajin amal di Mekah. Dia menganggap lekure ini pancen arep sholat, lekure ini itu. Dia tidak memikirkan bahwa amal solih. Kalau sholat itu kan kewajiban, maka Allah ngendika kalian sholat itu untuk kalian sendiri. Setelah aku berfirman, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, supaya kalian terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Ya Allah, aku zikir juga cuma buat kamu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, biar kamu tentrem. Makanya kamu betah dari maghrib sampai isya terus gue sopo, gue kamu. Karena khusuknya zikir, depan ada grup ya wong tabrakan wis ben rak yo saling senulungi. Gitu kan? Terus ada apa ya? Enggak, yang mau tidak bisa cerita sederhana. Waktu pada ke rumah Rasma cerita udah ke susu gitu ya. Saya cerita. Saya satu kamar kemarin umroh Ramadan. Yang satu kepala sekolah, ex kepala sekolah. Yang satu ex guru agama. Yang satu saya, karena saya harus mendampingi satu ibu yang hanya jebolan kelas 3 SD. Umurnya sudah 67, dia hanya sekolah sampai kelas 3 SD. Saya bilang ke biru, untuk list kamar Bunda dimasukkan di orang-orang yang butuh pendampingan. Jangan dimasukkan yang bisa melayu-melayu dewe, enggak. Yang ini saya pikir, wah kabet ini siji mantan kepala sekolah ini mau ngekon koncone ngoreksi salah nek ngono kuwi sing bener ngene bla 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 lah. Saya diam aja, nggak berani berkutik. Saya bukan nggak berani menjaga situasi. Yang kelas 3 jebol yang mau tekan rumahnya nggak ngerti apa-apa. Saya tanya, ini waktu mana saya ditindak apa ora? Nggih mangkat lah ngopo tengok-tengok sih wes. Tak tekoni jilbab sing lengku karo aku dan iki to. Sing nonton iku anak kula kabeh malah mboten kula betok. Dewe iki rene nggowo apa yang ini. Itu ini. Nah, kembali ceritanya begini, sederhana. Pulang dari asar karena Ramadan,
besok itu haji, otomatis wadah, ya, tak jak pulang. Ya yang kelas 3 kan manut saja, orang dia ngerti apa-apa, malah ngunek ke saya, koyo omahe wae ngerti gitu. Nek ngunek ke kula iki koyo omahe ngerti gitu. Terus yang mantan kepala sekolah dan guru nggak mau. Saya nggak mau pulang Bu, capek. Jadi nanti habis asar kita zikir sampai maghrib. Kita sudah bawa korma, sudah bawa ini, kita pulang isya. Saya bilang hati-hati. Ingat bahwa habis isya hotel, resto sudah ditutup. Ya, kita mangkat rawih itu jam 8:30, jam 9 hotel restonya ditutup. Padahal sholatnya banyak banget, suratnya dobo banget. Jadi mulai mesti bubar. Nggak apa-apa, kita nanti bikin pop mie, bikin ini, saya nom ini apa sih? Saya bilang gini, ya sudah. Kita kan sudah terlanjur keluar. Aku nitip ibu ini. Saya nitip ibu yang kelas 3 SD. Ini terkait dengan amal soleh. Titip ini Gilit, aku mau nganter jamaah ini kemana? Ini namanya nggak saya sebut, ya izin mempermalukan. Ini sudah hilang 2 kali ibu ini, bukan yang kelas 3 SD. Ibu yang satunya ini udah hilang 2 kali. Dia hotelnya di Rayana, bisa dibilang hampir 500 meter dari sini. Dia nggak ngerti. Maaf, aku tak nganter ke ibu ini ke Rayana. Sementara hotelku di Aska. Aku nitip ibu ini duduk di sini, nanti tak jemput. Aku mau ke nganter ibu. Jadi kalau ada orang bilang saya ke Mekah nggak bayar, itu salah. Saya bayar dengan tenaga, saya bayar dengan otak, dengan pikiran, dengan capek, dengan ini nggak kenal uang rato ya tak terke rono, tak terke lagi harus nunggu bunda kalau belanja di mana ya tak terke gitu ya. Jadi ini habis itu Bu nggak mau bener. Tak titipi orang ini. Enggak Bunda, kita mau cari tempat. Kan nanti kalau enggak gasik, enggak etuk tempat. Jadi asarnya di sini, dia mau pindah boleh. Sengong KPT, kalau Masjidil Haram kan memang susah. Beda dengan Nabawi. Dia mau pindah. Ya, saya mau pindah sana. Enggak saja. Ini orang nek tak tinggal piye sing kelas SD itu di tengah jutaan manusia. Kalau tak kayak kuwi ra gelem tak titipi. Akhirnya 2 orang tak bawa. Satu hotelnya ke arah kiri, satu hotelnya lurus. Kemudian saya temukan cagak tiang di dekat WC 3. Orang yang kelas 3 SD saya patok di situ. Kamu meneng bae ning kene. Ya, bocehan cagak. Nanti kalau diusir pas posisimu duduk ngadeg. Nanti kan dikira wis arep lunga, ngadeg kok. Nanti kalau saya ngusir hilang, tunggu meneh. Nanti kalau diusir dari sebelah sini, kamu ke sini. Diusir pokoknya cagak iki tok hubungi jangan lunga sebelum aku datang. Saya bawa yang di Aska, yang di Rayana saya bawa. Saya antar. Ini hotelmu, tinggal nanti masuk. Kalau nggak bisa masuknya, di sana pasti ada orang yang mau menolong. Karena jangan saya kadang orang awam itu bingung. Saya tadi di hotel sana kuncinya gini, sekarang hotel sini kuncinya gini gitu. Nanti di sana kuncinya kok gini gitu. Bingung kan? Orang tua. Ya sudah, nanti minta tolong aku balik. Ketika saya kembali baleni orang itu, alhamdulillah dia nggak pergi, cuma geser tempat. Akhirnya ketemu. Nah, ini saya sekedar cerita. Itu amal soleh. Jangan mengira bahwa sholatmu yang merasa luar biasa itu paling top. Karena orang sholat itu biasa. Kok biasa? Nah, kewajiban kok. Orang bayar pajak biasa apa hebat? Biasa karena hukumnya wajib. Kita ke toko ngebawa pulang TV, bayar tokonya. Itu mau hebat atau mau biasa? Biasa. Nih orang bayar ditutui harus duit. Ya, hebat itu kalau penjenengan bayar TV. Ya Allah, pelayan ini mau gaya tok piro tak dumi atusan kabeh. Nah, ini luar biasa. Tapi kalau cuma TV 2 juta atau tinggalin 2 juta, itu biasa-biasa saja Bu. Neng Mekah sholat ini biasa, orang yang sholat di sana sergap neng masjid kuwi yo biasa. Wong memang di sana itu le ngantri suwe diwangi sangune oke. Tapi di sana
selain rajin ke masjid, selain kita ibadah mahdoh, kita masih menyisakan untuk nolong orang-orang yang kebingungan, yang tersesat, yang berbagi. Masya Allah, sahabat itu pokoknya tinggal satu, kamu juga nggak makan, akhirnya dicor, begitu udah dirampung, golek tilas minum gelas, diporo luru, dengan separuh, aku separuh. Kita punya apel tinggal satu, oke, diporo jadi telu, mergo kita wong telu. Itu yang luar biasa, bukan yang sholatnya bagus, panjang Rona sholat. Ini Bu, ternyata Masya Allah, begitu pulang berangkat full, Garuda full, 600 orang terisi semua berangkat pulang. Orang ini kuasa Allah ditakdirkan sakderet. Jadi kursi telu kuwi wong telu, sing kepala sekolah, sing guru agama, karo sing kelas 2 SD. Jejer wong telu. Saya berdua dengan siapa lupa. Ya, bertiga tapi ini suami istri. Terus saya, obat nyamuk ini ya saya. Saya toleh. Saya temui pramugari. Ada kosong nggak? Alhamdulillah Bunda. Orangnya memang manggil saya Bunda, nggak tahu dari mana. Bunda, alhamdulillah ada kosong. Kosongnya berapa? 130 seat. 130 seat. Berarti Garuda pulangnya nggak perlu ya? Enggak Bunda, cuma 400 sekian orang. Oke. Dia tak pelinguk buri kosong blok. Terus saya pindah buri, kursi telu tak goni dewe, ya. Kursi telu tak jeplake, saya tidur kemulan. Saya bilang pramugari, nanti waktunya sahur saya dibangun. Karena perjalanan dari sana jam 1 malamnya sana gitu ya, waktu sahur nanti baru 2 jam sahur. Habis itu tidur lagi. Habis itu ke kamar mandi bersih-bersih diri, ngerti nek pojokan Mbak sing pindah ya. Di pesawat, di kamar mandinya pesawat itu aslinya ono sika papat dan ada pas lagi segini-gini papat. Nek jenengan cepet kumanan. Karena orang-orang nggak ngerti, jadi ini untuk rahasia tak ada nih. Terus saya masuk, ambil sikat juga, udah bedaan, udah semua tak bangun duber, dan gimana ya? Allah menukar dengan begitu. Karena apa? Kita tertulung. Hadisnya jelas, barang siapa meringankan orang lain, barang siapa menolong orang lain di dunia, maka Allah menolongmu dunia dan akhirat. Ini baru kemarin Ramadan. Pengalaman tahun 2009, saya topak diperlihatkan satu orang, wajahnya Uzbekistan, wajahnya Turki, ya, putih, irungnya mancung, wajahnya cabi gitu. Ini Turki, Uzbekistan gitu. Tapi dengan saya tinggi saya, ternyata dia mungkin termasuk orang pendeknya sama, ya, lebih tinggi saya. Dan mohon maaf, jalannya pincang. Dia betul-betul sendiri Bu. Ya, saya tolak, langsung saya gandeng, tolak. Habis itu dia terima kasih nggak gosone dek aku nggak ngerti. Yang penting ketoknya terima kasih gitu ya. Aku nggak ngerti, bukan Uzbekistan gitu. Ternyata saya bersyukur, aku baru datang di Mekah, ditunjukkan oleh Allah, dites oleh Allah bagaimana kepedulianmu. Alhamdulillah sampai pulang semuanya lancar jaya, mata saya ditutup. Jadi ada doa yang tidak ada di Quran. Tapi doa tidak ada di Quran bukan berarti bid'ah, karena doa sesuai dengan kebutuhan. Saya selalu berkata gini, ya Allah, ya, biarkan mataku melihat hanya yang manfaat, kupingku mendengar hanya yang benar, lisanku berkata hanya untuk yang baik-baik saja. Jadikan setiap yang kutemui enak dalam lidahku, nyaman di perutku, jadi nemu apapun. Sampai pulang 40 hari karena saya haji biasa. Semua orang cerita, aku tadi lihat orang bertengkar di masjid. Kamu kok ngerti nek bertengkar, orang ngerti bahasane. Dia ngomong setan gitu kan, mesti bertengkar. Masa orang bertengkar ngomong setan. Oke, yang satu ngomong, tadi di depan hotel saya nggak pernah diperlihatkan oleh Allah sampai pulang. Jadi saya hanya melihat di sana itu baik semua. Terus dengan bahasa saya,
Ya Allah, ya Rabb, biarkan mataku melihat hanya yang manfaat. Yang tidak manfaat biarkan aku robe. Telingaku hanya mendengar yang benar. Yang nggak benar aku nggak usah krungu, nggak aku ngomelu ribet. Ya, jadikan apa yang ku temui nyaman di perutku. Itu jeruk ya nyaman, itu apel ya nyaman, itu bonces banyak ya nyaman, pokoknya semua nyaman itu satu bekal takwa itu luar biasa. Jadi yang disebut di ayat ini sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu tidak hanya sholat. Kebajikan itu tidak hanya ketika kita berpuasa. Tapi apa kebajikan itu? Masih di ayat-ayat Al-Quran. Ternyata kebajikan itu kita peduli ya, terhadap orang lain. Jadi monggo Ibu, pasca Ramadan ini kita tingkatkan kepedulian kita. Lalu apa ciri orang yang takwa sebagai prestasi? Pisan ya, satu, semangat dan ikhlas beribadah seperti saat Ramadan. Yuk, kita sudah luntur belum dari Ramadan kemarin? Kalau ada ayat alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra sebagai ayat sawalan, berbagi baik di waktu lapang maupun sempit, jangan dipahami secara tekstual bahwa itu hanya duit. Tapi lengkap. Aku tetulung nalikane waktuku longgar apa dene waktu aku duwe gawean. Oke. Dan nulungi kancane hati nih bang tengok-tengok tak tulungi. Aku mungkin imbang. Tapi kita sebenarnya pekerjaan banyak, repot, tapi ada orang minta tolong. Aku masih mampu memberi pertolongan. Ini dikala sempit. Dawe Allah lapang maupun sempit. Badanku sehat walafiat. Kemarin tarawih 11 rakaat. Habis itu tak biasakan tahajud juga 11 rakaat. Masya Allah, aku capek. Jujur, kemarin pagi itu jadwal saya ngisi di Tepus Wonosari, perangkat kecamatan, lurah-lurah kecamatan. Habis itu ke Bantul, pulang ngisi juga di Bantul. Pulang capek. Terus kalau capek, badannya loyo, sakit-sakit ya sudah, aku nggak mampu 11 rakaat, ya paling tidak witir 3 rakaat. Hari ini tadi sudah ngobrol bahwa saya maraton pol, berangkat harus ini duha, ora iso bolu ya lulu. Tapi jangan tidak, maaf, jangan tidak. Nek waktu kurang cukup gue bolu, ya tak 6 lah. Orang cukup 6 ya tak apa-apa. Dukaku papat wae 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tapi berhubung aku buru-buru tenan no, ya sudah 2. Tapi jangan blong. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, baik di waktu lapang maupun sempit. Infaknya berapa Bu? 1.000 plok pas dituke. Orang duwe 1.000 perak podo le kertas. Ya kan? Tapi jangan tidak paham Bu maksudnya? Ya, jangan tidak infak. Nek suge pas duit-duit rada oke 100, gandengan duit 2.000, gak apa-apa. Tapi jangan tidak infak. Ini yang dimaksudkan. Secara tekstualnya, teksnya itu memberikan harta. Tapi konteksnya apa saja. Lakukan secara kontinu. Di waktu lapang kita bisa banyak, di waktu sempit kita sedikit. Ini prestasinya orang puasa, takwa. Yang kedua, sabar menahan diri dari berbagai dosa dan maksiat. Ramadan kita bisa loh menahan diri. Kenapa Ramadan tidak? Saya kemarin contohkan kecil, adzan maghrib, misalnya adzan maghrib jam 17.32 menit, pakai 32 menit. Jam 17.30 menit makanan sudah tersaji semuanya dan enak. Kita mau nyoba makan nggak? Kurang 2 menit ini kita nyoba makan nggak?
Kita mampu kan menahan diri? Engkau baik gitu mampu kan? Ya kenapa di hari lain kadang tidak mampu? Contoh ibu dek ya dijupuk. Kenapa kita tidak menahan diri ketika Ramadan itu halal milik kita, hanya persoalan 1 menit, hanya persoalan waktu kita mampu menahan diri. Kenapa kita nggak mampu menahan diri pasca mau nggak coba Bu? Nek aku ini sebulan orang onek-onekin wong aku iso, gimana sekarang ini aku orang onek-onekin? Lah kan boleh Bunda, ya emang boleh. Coba dipersani surat ke-42. Surat ke-42 itu surat apa? Ya kita lihat ayo. Ada namanya surat Syura, Asyura. Ayatnya berapa? Ayatnya 40. Apa ngendikane Allah? Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun misluha. Dan jika kamu hendak membalas, balaslah yang setimpal. Dionek-onek wong, onek-onek genti. Ditampar wong, tampar genti. Boleh setimpal. Jangan tampar kanan tak balas tampar kanan kiri. Ada orang seperti itu, ada. Siapa yang memahami pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan? Jadi ditampar pipi kanan, blok-blok. Ya, kanan kiri kan pembalasan lebih kejam. Bukan. Allah hanya dawuhi, jika kamu hendak membalas, balaslah yang setimpal. Oke. Saya diapusi. Nek ngono tak apusi genti. Berarti elek kabeh apa apik gamelan? Elek kabeh. Aku diapusi, tak balas, tak apusi genti. Yang baik yang mana? Nggak ada, jelek semua. Aku kemarin ditampar, tak tampar genti. Yang galak yang mana? Dua-duanya. Nah, karena itu persoalannya bukan nggak berani, bukan nggak mau, tapi Allah ngendika faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jika kamu memaafkan wong sing nyakiti itu, dan kamu mampu berbuat baik kepada orang yang menyakiti itu, sungguh rahmat pahala dari Allah. Dia Allah tidak menyukai orang yang zalim. Hak nenek iso rasa digulake itu. Ya, saya diapusi rasa ngapusi gitu. Maka hiruk pikuknya negeri. Walaupun saya tadi ngomong bahwa Rung Sido pemilu harus ngerti pemenangnya, Rung Sido putus MK harus ngerti pemenangnya gitu. Tapi dalam kondisi sekarang, orang-orang yang curang, orang-orang ini nggak perlu dihujat. Kita ingin jadi orang baik kan? Bisa dihujat. Ya Allah, beri dia kesadaran agar dia ngerti bahwa apa yang dilakukan selama ini menzalimi kami, merugikan kami. Nah, kalau Allah menyadarkan berarti seseorang ngono kuwi meneh. Tapi kalau kita hujat, apa adalah kita ya jadi nggak baik, doa buruk juga belum tentu diizinkan oleh Allah. Kita doakan yang baik. Ya Allah, kami kemarin sudah ikhtiar dengan sekuat tenaga, dengan pikiran, dengan harta semampunya, tapi Engkau memberikan ketetapan seperti ini. Sadarkanlah mereka orang-orang yang zalim, ya, luruskan mereka sehingga kedepannya mereka menjadi orang yang baik. Kalau mereka jadi orang baik, mengendalikan kita, mengendalikan negeri dengan cara yang baik. Tapi kalau kita muga-muga nanti ngopo, akhirnya sama buruknya. Loh, apa saya setuju deh? Masalahnya bukan setuju dan enggak. Asalnya kita berserah diri kepada Allah. Tugas manusia hanya berikhtiar. Maka kalau saya kembali kepada Fir'aun dan Musa, rumangsane Fir'aun Musa wis kalah. Tapi kita nggak tahu nanti ketika Allah itu membolak-balikkan kondisi, mana yang menang, mana yang kalah. Ini kan masih dilihat ya kayak tadi. Oh, Musa nih ngarep laut, daripada nyemplung kan gitu. Tinggal nunggu dari
Allah saja. Nah itu Bu. Yang ketiga, sedih ketika luput atau lalai dari amal soleh. Luput dari amal soleh. Mohon maaf ya, dimaknai apa terserah, itu urusannya dengan saya hanya ngomong. Saya kan terbiasa kalau Jumat pagi ngasih Jumat berkah, karena libur sejak Ramadan sampai ini libur. Masuk Ramadan esok-esok kayak Jumat berkah, malah buka kafe aku selain uang gitu ya, libur. Baru mulai hari ini saya bilang sama Mbak yang biasa bantu, Mbak nggak usah bikin 100, kita bikin 60 saja. Jumat berkah itu kan bukan nasi, tapi lauk dan sayuran mentah dan lauk. Kemarin saya belanja, dapatnya apa? Gobes, jipang, wortel, tempe, udah di plastik. Nah tadi pagi karena baru pertama, Bu, nasi sedoso. Ya wis Mbak, 10 rapopo saya lagi kuno. Ya Mbak Es, udah bagi saya nggak pernah keluar. Ya dibagi, orang-orang ngambil di sepanjang jalan itu. 10 saya bawa sama anak saya. Ya udah dikumpul, bawa sambil jalan ke sini. Ternyata ada ibu-ibu dorong sampah di situ. Nggak eroh karena numpak mobil lewat. Gelone setengah mati. Nah mudah-mudahan yang seperti itu kita luput dari amal soleh, rasanya gelo. Akhirnya saya bilang, waktu kita masih cukup panjang, pelan. Ya, udah masuk di situ. Ada ibu-ibu sini nggawa bagor isi sampah, sini nggawa cutek sing dinggo mandat di bebek. Bu kerso sayuran mentah, mau selesai. Terus pakai di situ, Bu masih 2, terserah. Sing penting kok ibu banyak disuntek. Apa Bu? Ya itu ada rasa gelo, nyesel, sedih ketika amal soleh terlewatkan. Kemarin saya bilang sama yang biasa ngepek ini, Mbak, sesuk lekas Jumat berkah ya. Jawabnya apa? Bu, kenging nopo mboten nunggu tanggal 6 sisan, sesuk awal Mei. Nek Gusti Allah ngendika, lek nek rezeki kowe tak tunggu sok Mei, kowe piye jawab? Enggak mau kan? Sesegera mungkin, kita libur itu sudah cukup lama. Ya ini alasanmu lebaran. Ya kalau lebaran Rebo Jumat ya ngene apa-apa, Kamis kerja susah. Terus Jumat berikutnya kabeh sedo nyawal. Aku wis manut tuh, Mbak. Lah iki nek Gusti Allah nahan, rezekimu sok Mei wae gitu kan. Terus piye? Bahwa ini satu contoh. Ketika kita bangun kesiangan sehingga tidak tahajud. Ya Allah, apa bukan alhamdulillah tidur nyenyak ya apa? Alhamdulillah tidur nyenyak itu ya apa? Oh, memang doanya alhamdulillahilladzi. Ya kan? Kita bersyukur. Nek yo jonjot kesenangan sesuk dibaleni turu tangi awan alhamdulillah nyenyak. Jangan. Ya Allah, tahajud. Ada rasa nyesel atau gelo. Yang keempat, berusaha menjadi orang yang utama. Orang utama itu tidak radikal, tetapi tidak abangan, menjalankan setiap syariat ibadah sesuai dengan sunnah yang dikolaborasi dengan logika yang benar. Ya, jadi sesuai sunnah, tapi masuk akal apa enggak, itu orang utama. Tidak radikal, tidak abangan. Radikal, sholat wong sakmene rasah kabeh. Kenapa jam putih ketok? Radikal. Sehingga pulang dengan sedih, ya Allah itu sholat selama ini rakyat tompo mergo ngene iki. Kan ada yang punya pendapat harus sampai sini, ya. Tapi ya jendet waton disampirke, wes Gusti Allah mau pemaaf nurat ya bener. Enggak. Orang utama, orang yang tetap mengikuti aturan, mengikuti sunnah, tidak radikal, tapi juga tidak semaunya. Ya. Kemudian istiqomah, menjalani setiap kebaikan, kayak tadi saya bilang, duha raiso wolu ya loro, ning istiqomah. Berbagi raiso 100 ya papat, tapi istiqomah. Jangan kemudian aku nggak mampu, tak, tidak saja. Kemudian prioritaskan urusan akhirat. Orang yang sukses Ramadannya, habis Ramadan memprioritaskan urusan akhirat. Yang terakhir, diberi taufik untuk menjalankan kebaikan.
Jadi semangat untuk menjalankan kebaikan itu semangat banget itu karena ada taufik di dalamnya. Pas jam 6, jam 9 waktu Indonesia bagian Azizah. Tepat jam 9. Itu saja yang saya haturkan. Sekali lagi saya juga mohon maaf pada pendengar semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat, bisa buat tema bulan depan menjadi sahabat hebat, sahabat akhirat. Ya, mana ada yang saya terangkan tema ini diajukan sudah itu udah pilih itu tapi masih besok Juni duluan kita menengok itu ya, sahabat hebat, sahabat akhirat. Kalau cuma sahabat dunia ini belum sahabat yang hebat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.